Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Alaq. Pengertian Al-Quran sesuai bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar bagi kehidupan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Salah satu peristiwa yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi adalah Nuzulul Quran. Bahasan kita kali ini ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Surah Al-Alaq. Bahasa Arabnya Al-Alaq, artinya segumpal darah, adalah surat ke-96 berdasarkan susunan mushaf dan menjadi surat pertama yang turun sesuai urutan pewahyuan Al-Quran. Surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat, 72 kata dan 288 huruf. Dari sisi isi, surah Al-Alaq termasuk dalam surat Al-Awsat Al-Mufassalat, yaitu surat-surat kecil Al-Quran dan terletak pada hibs ketiga juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Surah ini dinamai Al-Alaq karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada ayat kedua surah ini bahwa manusia diciptakan dari alaq atau segumpal darah. Nama lain dari surat ini adalah Iqra atau Al-Qalam atau yang disebut pena. Disebut Iqra lantaran surat ini dimulai dengan kata perintah Iqra yang berarti bacalah.
Surat ini merupakan surah terakhir dari 14 surah yang mengandung ayat sujud, di mana pada surah terakhir ini sujud hukumnya wajib bagi setiap orang yang membaca atau mendengarkan secara seksama. Surah ini berisi perintah membaca lingkungan alam semesta untuk menemukan siapa sebenarnya Tuhan. Tersurat dalam manusia di Surah ini dinamai Al-Alaq karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada ayat kedua surah ini bahwa manusia diciptakan dari alaq atau segumpal darah. Nama lain dari surah ini adalah Iqra atau Al-Qalam atau yang disebut pena. Disebut Iqra lantaran surat ini dimulai dengan kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Surat ini merupakan surah terakhir dari 14 surah yang mengandung ayat sujud, di mana pada surah terakhir ini sujud hukumnya wajib bagi setiap orang yang membaca atau mendengarkan secara seksama. Surah ini berisi perintah membaca lingkungan alam semesta untuk menemukan siapa sebenarnya Tuhan. Tersurat dalam manusia dijadikan dari segumpal darah. Allah kemudian menjadikan kalam atau pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Dan janganlah manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba bisa, serba cukup, serta ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Surah ini menyerukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Juga menyinggung bahwa tatkala manusia merasa tidak memerlukan Tuhan dan serba berkecukupan, ia bersikap melampaui batas. Surat ini memberikan deskripsi tentang orang-orang yang menjadi ingkar pada masa lalu, yang menghalangi hamba-hamba Tuhan untuk beribadah, padahal mereka tidak tahu bahwa sejatinya mereka sedang membinasakan diri mereka sendiri. Surat Al-Alaq menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakannya dengan mengajar, membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan. Namun manusia tidak ingat lagi akan asalnya, karena itu ia tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Bahkan ia bertindak melampaui batas karena melihat dirinya telah merasa serba cukup dan merasa dapat melakukan segalanya. Ayat 1 sampai dengan 5 dari surah Al-Alaq ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertafakkur di Gua Hira bertempat di sebelah utara Mekah. Peristiwa inilah yang dikenal dengan nama Nuzulul Quran. Dalam sebuah hadis yang pernah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 diawali saat Rasulullah menepi mengasingkan diri di Gua Hira pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Keinginan Rasulullah untuk berdiam diri di Gua Hira ini karena sebelumnya beliau sering mengalami mimpi yang begitu jelas seperti cahaya di pagi hari. Dan ketika berada di Gua Hira, tepatnya pada saat malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi, Rasulullah didatangi malaikat Jibril yang menyuruhnya untuk membaca. Jibril berkata, "Iqra" atau bacalah. Perintah itu dikulang sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah menjawab, "Saya tidak bisa membaca," sebanyak 3 kali pula. Malaikat Jibril lalu mendekap tubuh Rasulullah. Kemudian saat melepaskan dekapannya dari tubuh Rasulullah,
Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Malaikat Jibril pun meninggalkan Rasulullah seorang diri dengan badan gemetar dan perasaan takut. Peristiwa turunnya wahyu pertama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam 17 Ramadan itu dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian beliau langsung pulang menemui istrinya Siti Khadijah serta meminta untuk diselimuti. Lalu beliau menceritakan kejadian di Gua Hiro kepada istrinya. Singkat cerita, Siti Khadijah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Paman Siti Khadijah ini merupakan seorang pendeta Nasrani yang sangat memahami isi kandungan kitab Injil. Kemudian Khadijah meminta pamannya itu menjelaskan kejadian yang menimpa Rasulullah. Rasulullah menceritakan kejadian yang menimpanya kepada pendeta Nasrani tersebut. Kemudian pendeta menjelaskan bahwa kejadian itu merupakan pertanda dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Waraqah juga memaparkan tantangan yang akan dihadapi Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah kenabian beliau nantinya. Waraqah berkata jika ia masih diberi umur panjang, maka ia akan membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang memusuhinya. Asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 6 sampai dengan 14 adalah sebagai berikut. Berkaitan dengan peristiwa di masa jahiliyah sebelum Islam berkembang di Mekah. Menurut sejarah, pada saat itu banyak orang Arab yang menyembah berhala dan mengabaikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terjerumus dalam kegelapan dan kesesatan karena tidak mengenal Allah dan tidak mengikuti petunjuknya. Dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah menghadapi banyak penentang dari pemuka Quraisy. Di antaranya yang paling terkemuka adalah Abu Lahab alias Abdul Uzza, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam, dan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, yang hingga wafatnya tetap dalam keadaan kafir. Kebencian Abu Jahal alias Amr bin Hisham terhadap Rasulullah begitu masyhur. Hingga suatu ketika Abu Jahal melihat Nabi Allah pergi ke masjid. Tiba-tiba dia langsung menghardik dan melarang beliau untuk mengerjakan sholat. Ia mengatakan, "Muhammad, mengapa engkau marah dan berang kepadaku? Apakah engkau berani mengancam aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku ini seorang yang berharta, kaya raya, dan punya banyak kawan? Beranikah engkau padaku?" Ketus Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap tenang, sabar menghadapi pertanyaan ataupun tantangan dari Abu Jahal tersebut. Beliau tidak menjawab sepatah kata pun. Maka dengan kejadian itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Alaq ayat 6 sampai dengan 14. Ayat di atas turun dikarenakan seorang Abu Jahal merasa paling hebat, merasa paling banyak hartanya dan paling banyak temannya, sehingga dia berani menantang dan melarang Nabi Allah untuk melakukan sholat di masjid. Dan yang 5 ayat lagi, yaitu ayat 15 sampai dengan 19 adalah dalam kisah yang lain. Dalam sebuah riwayat, yaitu pada keesokan harinya Abu Jahal bertindak lebih parah lagi. Ia mengangkat sebuah batu besar dari atas bukit, kemudian diletakkan di depan masjid. Kawan-kawan Abu Jahal termasuk pemuka musyrikin
menunggu Nabi Allah Muhammad SAW datang. Setelah datang, beliau tiba di lokasi tempat sholat. Beliau tidak paham apa yang dimaksud Abu Jahal dengan perbuatannya itu. Lalu beliau sholat di samping Ka'bah, tepatnya di samping Maqam Ibrahim. Seperti orang yang kalap, Abu Jahal lantas maju hendak menjatuhkan batu tadi ke atas kepala Nabi Muhammad yang sedang sujud dalam sholatnya. Namun belum sempat ia melakukan itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketakutan. Abu Jahal pun lari pontang-panting. Sementara kawan-kawannya melihat dari kejauhan. Lalu mereka menghampirinya dan bertanya, "Hei Abul Hakam, mengapa tidak jadi melempar batu itu?" Pertanyaan mereka dijawab Abu Jahal dengan suara yang parau. "Karena tiba-tiba di depanku ada seekor unta yang amat besar. Warnanya putih yang membuka mulutnya di dekat kepalaku. Seumur hidup aku belum pernah melihat unta sebesar itu, sebuas itu, maka itu aku lari. Takut kalau unta itu memburuku." Dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwa Abu Jahal hendak menginjak tengkuk leher Nabi Muhammad SAW ketika utusan Allah itu sedang bersujud dalam sholatnya. Namun sebelum tindakan bodoh itu dilakukan, yang bersangkutan sudah dicekam ketakutan yang amat sangat sehingga lari sekuat tenaga. Dan dia bercerita dengan kawan-kawannya, "Antara aku dan Muhammad ada sebuah parit dari api, dan ada pula beberapa sayap yang sangat besar." Begitu kata Abu Jahal kepada kawan-kawannya. Bertepatan dengan kejadian itu, turunlah surah Al-Alaq ayat 15 sampai dengan 19. Kandungan surah Al-Alaq adalah tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan seruan untuk menuntut ilmu. Umat muslim diwajibkan mencari ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Selama masih hidup, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk bermalas-malasan tidak mencari ilmu. Berbagai disiplin ilmu perlu dipelajari supaya kita menjadi manusia yang bijak, tidak mudah menyalahkan orang lain karena perbedaan pendapat. Dan manusia memiliki kemampuan untuk mencatat semua ilmu pengetahuan yang telah didapatkannya, sehingga ilmu pengetahuan dapat diturunkan, diwariskan ke generasi selanjutnya. Andai saja para ulama dan ilmuwan terdahulu tidak menulis dan tidak membukukan karya-karyanya, maka tentu generasi sekarang tidak akan bisa, tidak mungkin mempelajari karya klasik. Padahal karya terdahulu sangat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan terdahulu penting untuk dikaji dan dikritisi, tidak semata-mata diterima begitu saja. Kandungan surat Al-Alaq selanjutnya adalah bahwa segala ilmu pengetahuan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia lahir ke bumi tidak membawa apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, dan Allah lah yang mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan itu. Maka jangan sampai ilmu pengetahuan itu menjadikan manusia sombong dan melupakan Tuhan yang mengajarinya. Sudah selayaknya ilmu pengetahuan itu membuat kita semua semakin dekat dengan Tuhan. Surah Al-Alaq juga berisi peringatan bagi manusia agar tidak lalai, tidak terlena dalam kesenangan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya nanti di akhirat. Oleh karena itu, manusia harus selalu ingat akan Allah dan menjalankan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Ia akan menimpakan azab yang pedih atas mereka karena mengabaikannya dan menyembah selain Dia.
Azab yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar dan menakutkan, sehingga orang yang beriman harus selalu ingat akan ancaman tersebut dan berusaha untuk menghindarinya. Keadaan orang kafir dan penyembah berhala yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Mereka menganggap diri mereka sebagai pemimpin dan menolak untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka mereka akan menerima azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji-janji yang baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi mereka dari azab yang pedih. Manusia harus selalu ingat akan Allah dan menjalankan perintahnya, serta berusaha menghindari segala bentuk kesesatan dan kegelapan. Surah Al-Alaq mengajarkan manusia untuk selalu memperhatikan perintah Allah dan menghindari segala bentuk dosa dan kesalahan, dan berusaha meraih kebaikan dan keberkahan di dunia dan akhirat. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.